Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Hari Senin tanggal 2 Juni, sampai Jumat 6 Juni diadakan sepekan berdoa di gereja pukul setengah 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kita pada pagi ini ada di hadapan hadiratnya karena Dia baik bagi kita semua. Hari ini kita boleh lagi bersekutu, dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan dengar firman Tuhan yang saya beri judul Waktu untuk Selamat. Kita akan belajar tentang selamat ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah selamat, walaupun mungkin ada satu dua gitu ya. Dan bagi mereka lah firman ini khususnya ditujukan agar tidak ada satupun yang terluput dari anugerah Tuhan ini yang menyelamatkan kita. Mari kita akan belajar dari Injil Lukas 23 ayat 39 sampai ayat 43. Begini bunyinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, tetapi sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini sebuah cerita yang tidak asing bagi kita, di mana ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ini dua penjahat ini adalah penjahat besar. Kenapa kita mengatakan besar? Karena yang dihukum salib itu adalah orang yang dianggap penjahat yang besar yang tidak bisa bertobat. Ya, kalau di Indonesia dulu kita mengenal zaman tahun berapa itu ada Petrus, katanya Petrus itu penembak misterius, di mana orang-orang yang dianggap tidak bisa bertobat dibunuh, dimasukin karung, dibuang. Inilah hukuman salib itu. Ya, dari sini kita melihat ada dua golongan. Golongan yang menolak Yesus, yang akan binasa, dan golongan yang selamat. Golongan ini, bagian dua ini yang kita pelajari adalah keselamatan yang dialami oleh orang ini. Ya, itu secara umum. Ya, ada dua golongan besar di dunia ini, yang satu akan binasa, yang satu akan selamat. Nah, dalam gereja itu ada dua golongan juga. Jadi belum tentu orang yang di gereja atau yang disebut Kristen itu sudah pasti selamat. Belum tentu. Nah, belum tentu orang yang jadi anggota gereja atau orang yang menjadi Kristen itu langsung selamat. Belum tentu. Kenapa? Sebab ada dua golongan besar juga. Orang yang lahir baru, yang percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang tidak lahir baru. Ada orang-orang anggota gereja atau orang Kristen itu yang cuma ikut-ikutan. Nah, ikut ke gereja, kata apa? Kawin dengan orang Kristen. Atau malah yang ada yang lebih parah lagi. Kepingin kawin sama orang Kristen karena katanya
Orang Kristen itu baik-baik, makanya kepengen kawin orang Kristen, datanglah ke gereja. Nah, setelah kawin, hilang dah. Nggak tahu kemana itu. Ini kan Kristen yang ikut-ikutan gitu. Ada yang Kristen keturunan. Jadi nenek moyangnya sudah Kristen, otomatis Kristen. Tapi tidak pernah lahir baru. Itu saya dulu. Saya dulu ya ikut Kristen. Kenapa? Karena dari engkong saya sudah Kristen gitu. Jadi kita dibesarkan dalam Kristen. Tapi setelah umur sekian, umur 18 tahun, saya baru lahir baru. Jadi banyak ini, ya, dalam gereja itu banyak. Dan orang seperti ini pasti belum selamat. Karena ada lahir baru. Bukan jadi Kristen lalu selamat. Tidak, ada lahir baru. Ada yang datang ke gereja karena motivasinya supaya diberkati, punya kedudukan, punya lingkungan yang baik. Itu motivasi yang baik sebetulnya, tapi tidak menjamin orang itu lahir baru. Ada lagi orang-orang yang Kristen yang hanya ya ke gereja sekedar karena kebiasaan tradisi, tapi hatinya tidak percaya sungguh-sungguh, tidak terima Tuhan Yesus. Nah, baru-baru ini ada ini orang-orang golongan yang selamat tentu ya, belum tentu tidak selamat. Orang Kristen debu termuncul di benak saya ketika satu hari kami hamba Tuhan itu di Probolinggo ini kumpul, lalu ada keresahan baru gitu. Wah, ada gereja baru kata di Probolinggo buka. Wah, di mana-mana nanti akan buka sel group katanya. Nah, di Kraksal sudah ada. Saya bilang tidak apa-apa, biarin aja, jangan ganggu gitu ya. Kalau itu dari Tuhan, kita menentang Tuhan nanti. Saya diberkati oleh Gamaliel gitu ya, dalam Kisah Para Rasul. Biarkan, kalau berkat dari Tuhan bubar. Nah, ada ini namanya gereja miskin sekali katanya. Dia bilang gitu, ini gereja miskin sekali. Makanya dia ngambil sana sini gereja. Saya muncul di benak saya, bukan. Itu gereja mesin sedot. Yang mesin sedot sana, sedot sini. Yang kesedot itu debu. Wah, ada Kristen debu. Ya tidak berbobot gitu. Kristen debu ya kesedot gitu. Ya aja. Nah, kita yang ada di sini, saya tidak tahu. Ada dalam posisi mana kita? Apakah kita ada di posisi orang Kristen yang lahir baru atau yang tidak? Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa menilai, oh orang ini lahir baru, kenapa? Karena dia aktif pelayan, belum tentu. Oh karena dia sudah lama jadi Kristen, belum tentu. Yang tahu itu ada kita pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Nah, dua orang yang disalib ini merupakan orang-orang yang punya kesempatan terakhir. Ini kesempatan terakhir bagi mereka. Apakah mereka akan selamat atau tidak? Kenapa? Karena dibalik kematian, karena ini hukuman mati kan. Orang ini akan pasti mati. Kalau tidak mati, kakinya dipukul, diremukkan supaya mati. Nah, Yesus sudah mati, jadi tidak perlu diremukkan tulang keringnya. Tapi orang yang tidak mati dibunuh dengan cara diremukkan kakinya. Ini kesempatan terakhir bagi mereka berdua. Gitu. Ternyata yang seorang ini binasa. Kenapa? Karena dia menghujat Tuhan Yesus. Kalau Engkau Kristus, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Lalu yang satu marah. Apa kamu mengatakan seperti itu? Kita layak. Nah, tapi orang ini tidak. Lalu yang satu mengatakan, Yesus ingatlah aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Orang ini mewakili orang-orang yang selamat. Jadi ada dua golongan tadi ya, bahwa dua golongan ini punya kesempatan terakhir. Nah, kita tidak tahu ya kapan itu terakhir bagi kita. Kita akan bahas lagi. Nah, mari kita bahas tentang keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan dalam Kristus. Kita kembali baca Lukas 23 tadi, ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Ini kata-kata Yesus yang diucapkan kepada orang yang di sebelahnya, entah kiri atau kanan tidak disebut, tapi salah satu mendapatkan firman ini. Keselamatan kekal itu bagi secara umum itu artinya pembebasan dari hukuman dosa. Jadi kalau kita dengar kata selamat itu artinya bebas dari hukuman dosa, diberi kasih karunia hidup kekal. Jadi orang yang selamat itu dikasih pengampunan dosa, lalu diberi hidup kekal. Tapi secara Kristen, ayo klik. Secara Kristen, pemahaman secara Kristen, hidup kekal itu bukan hanya sekedar lepas dari penghukuman, tapi mencakup juga hidup bersama dengan Allah, seperti ayat yang kita baca tadi. Ya, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi bukan sekedar lepas dari hukuman masuk surga. Surganya siapa? Beda kan, ada yang surganya apa tadi itu, ada bidadari. Di Alkitab tidak diajarkan seperti itu. Yang diajarkan adalah kita diam bersama-sama dengan Yesus. Jadi keselamatan dalam kekristenan itu bukan sekedar masuk surga, tapi diam bersama Yesus. Karena Yesus pusatnya surga. Pusatnya surga di mana semua orang menyembah pada tahta Allah, dan di situ ada anak domba Allah katanya. Filipi 1 ayat 23 mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu yang diajarkan dalam Filipi oleh Paulus. Didesak dari dua pihak. Kemana aku? Apakah aku tinggal di bumi ini atau ke surga? Maka kita ke surga, kita diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi orang percaya itu punya hubungan kekal. Siapa? Dengan Yesus. Kita punya hubungan relasi yang abadi gitu. Dengan Yesus Kristus setelah kematian. Artinya kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Inilah keselamatan itu. Diam bersama dengan Yesus dalam kemuliaan, bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan sekedar masuk surga, tapi diam dengan Yesus selama-lamanya, dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan keselamatan yang diajarkan Alkitab itu bukan nanti kalau sudah mati, tapi dimulai di bumi ini. Sekarang kita sudah ada dalam alam keselamatan gitu. Dan itu akan terus sampai puncak akhirnya ketika kita masuk ke surga, barulah kita akan mengalami keselamatan itu secara sempurna. Jadi dimulai dari bumi ini. Kapan? Waktu kita percaya Yesus, kita mendapat pembebasan dari dosa itu, dari kematian, yaitu sejak kita percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, sejak kita percaya Yesus, kita sudah mencapai keselamatan itu. Saya lupa mencantumkan ayatnya di 1 Petrus pasal 1. Saya baca ya, 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Perhatikan kata-kata, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita sudah mencapai keselamatan itu. Kapan? Waktu saya percaya, kita sudah selamat. Perhatikan bagaimana penjahat ini, Tuhan tidak mengatakan nanti. Pada hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi tidak nunggu nanti. Jadi keselamatan itu adalah terjadi pada waktu kita percaya Tuhan Yesus. Tidak butuh proses panjang. Tidak butuh proses panjang. Kelahiran baru itu terjadi seketika. Tidak tunggu nanti. Nanti kalau sudah dikatekisasi, baru kalau sudah kita dibaptis, baru baptis itu hanya pernyataan iman gitu. Bahwa kita disahkan menjadi milik Tuhan. Tapi kita selamat waktu kita percaya. Waktu kita percaya, kita selamat. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus katanya. Dimeteraikan, distempel gitu. Stempel itu adalah tanda bukti bahwa kita ini adalah milik Kristus.
Efesus pasal 1 ayat 13 mengatakan begini, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita disempel, dimeteraikan. Artinya kita pun menjadi milik Allah. Ya, tempoh hari dalam doa sebabkan itu saya menjelaskan bahwa para budak di Amerika ya, saya lihat filmnya itu distempel dengan apa? Dengan besi panas, di pahanya distempel, dan itu sudah jadi miliknya dari tuannya itu selama-lamanya, karena ada stempelnya, stempel tuannya. Nah, kita ada dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi milik Allah selama-lamanya. Seketika terjadi, ketika kita percaya Yesus, kita terima Yesus, waktu itu tujuan iman kita tercapai, yaitu keselamatan jiwa kita. Jadi tidak perlu proses, keselamatan itu terjadi seketika. Kalau proses bisa gagal, ya kan bisa gagal, karena dalam perjalanan proses itu kan mungkin saja kita gagal, tetapi keselamatan diberikan secara utuh pada waktu kita terima Yesus Kristus, lengkap. Nah, setelah itu barulah Roh Kudus akan memimpin kita hari demi hari, kita diproses untuk dewasa. Kita didewasakan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita sebagai meterai tadi. Ya, Roh Kudus ini ketika memeteraikan kita, itu sebagai jaminan katanya. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ini butuh proses. Jadi keselamatan itu terjadi waktu kita percaya. Kita dijadikan milik Allah untuk selama-lamanya. Dan untuk membuat kita serupa dengan Yesus butuh proses yang panjang mungkin. Panjang. Jadi kalau kita percaya Yesus, bukan berarti lalu selesai sudah. Nanti kita akan bahas lagi belakangnya. Kita mau cepat di sini. Jadi kita percaya bahwa keselamatan itu terjadi pada waktu kita percaya. Dan ini ajaran Alkitab. Nah, tadi saya sudah baca. Kita akan sudah mencapai tujuan imanmu. Lalu dalam pasal yang Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 9 tadi sudah mencapai tujuan imanmu. Tapi ayat 5 mengatakan begini, ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya gini, kita ketika percaya, kita sudah menerima keselamatan, mencapai tujuan iman kita, selamat. Setelah itu kita kan langsung mati. Ada yang langsung mati kayak ini penjahat ini. Tapi kita menantikan keselamatan yang tersedia kelak, baru nyata nanti. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, baru nyata. Oh, ternyata memang saya ada di surga. Itu maksudnya dari ayat 5 itu, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan itu sekali terjadi, kita diproses terus sampai kita mencapai keselamatan yang sempurna itu yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Inilah yang diajarkan Alkitab. Kita langsung terus. Keselamatan adalah anugerah. Ya, anugerah. Jadi keselamatan kita itu terjadi hanya karena anugerah Allah memberikan karunia-Nya. Kita menerimanya dengan iman. Kita terima dengan percaya. Jadi keselamatan ini bukan karena usaha manusia. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita jadi Kristen. Bukan karena kita dibaptis. Tapi kita percaya itu yang menyelamatkan. Bukan karena kita baik. Apalagi hanya sekedar ke gereja. Kita selamat karena kita percaya. Ini doktrin dasar Alkitab yang tidak boleh diubah. Nah, para pengkhotbah di sini banyak pengkhotbah ya. Komsel-komsel
Ini harus jadi dasar gitu. Jangan sampai Bapak Ibu harus berbuat baik ya supaya nanti masuk surga. Surganya siapa? Tadi saya pernah jelaskan, surga itu begitu mahal. Kita tidak bisa beli surga itu di kebaikan. Tidak ada ukurannya berbuat baik itu. Kita kasih pengemis 1000 itu berbuat baik. Apakah itu yang dimaksud? Atau ketika kita memberikan uang 1 miliar untuk orang yang miskin, kita baru boleh masuk surga? Tidak ada ukurannya. Jadi Tuhan itu menetapkan bukan karena baik, ya bukan karena kita berbuat baik kita selamat, tapi karena kita percaya. Dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Penjahat yang di sebelah Yesus ini, dia diselamatkan bukan karena dia baik. Dia tidak sempat turun. Ya, kalau ditafsirkan bahwa ini penjahat ini mati, tidak sempat berbuat baik, apalagi dibaptis. Tidak ada. Dia selamatkan apa? Karena percaya kepada Yesus. Dan itu ditunjukkan ya dengan pengakuannya bahwa dia adalah layak menerima itu. Dia berdosa. Dan doanya mengatakan, Yesus ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Padahal waktu itu Yesus dalam keadaan sekarat. Sudah mau mati di Yesus ini. Tidak mungkin turun. Tapi orang ini imannya mengatakan inilah yang akan datang sebagai Raja Mesias. Ini iman yang luar biasa ini. Inilah iman yang benar. Gitu. Iman yang benar tidak melihat. Nah, akan diajarkan oleh Ibrani bahwa iman itu tanpa melihat. Iman tidak yang melihat. Yesus juga mengatakan berbahagialah engkau Thomas. Yang percaya. Bukan Thomas. Yang percaya walaupun tidak melihat. Ini orang ini percaya Yesus bahwa ini adalah Mesias. Padahal waktu itu dia sedang dalam keadaan sekarat. Itulah iman. Dan oleh iman itulah orang ini bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Kita juga begitu. Jangan sampai kita pikir saya mau buat baik supaya saya selamat. Kemarin saya juga pernah jelaskan itu sulit. Ya bagi kita menanamkan kebenaran itu. Saya sebagai guru di guru agama itu menanamkan kebenaran sulit bagi anak-anak. Ya, coba tanya sekarang anak-anak yang sudah SMP gitu ya. Tanya, bagaimana supaya kamu ke surga? Pasti jawabannya, ya harus berbuat baik. Kenapa? Karena lingkungan kita itu mengajarkan seperti itu. Kebaikan seperti apa yang membuat kita ke surga? Tidak ada. Kecuali hanya kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Menggantikan kedudukan kita. Itu yang diajarkan Alkitab. Yang melalui iman kepada Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Kita butuh pengampunan. Itu jelas. Kita butuh pengampunan. Gimana mengampuni? Apakah kita bayar dengan amal kita? Dosa itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Jadi orang jahat itu, orang-orang baik, orang jahat itu sama-sama dihukum di hadapan Allah. Karena dosa yang pernah dibuatnya. Orang baik kan juga orang berdosa. Apakah orang baik tidak pernah berdosa? Dosa. Dan untuk dosanya itulah dia harus menghadap hakim. Dan untuk itu kita butuh pengampunan dosa. Orang yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan dosa itu. Jadi bersyukurlah kalau kita sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya jaminan. Ya, kita terus. Keselamatan itu lebih penting daripada apapun. Ya. Apapun yang ada dalam dunia ini tidak bisa mengalahkan keselamatan itu. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh pencuri di sebelah Yesus itu, dia mengatakan begini, selamatkan kami juga, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. Ya, permintaan Yesus ini, permintaan ini sebetulnya Yesus bisa melakukan, bisa gampang gitu ya. Kalau Yesus mengatakan lepas hepaku, itu kan Yesus mengakui, lepas dia turun, bisa.
Dia bisa lakukan itu. Orang membangkitkan orang mati aja, yang membangkitkan orang mati bisa kok. Masa melepaskan paku dia di tangannya tidak bisa? Dia pasti bisa melakukan itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak menurunkan orang yang menghujat ini, selamatkan kami. Artinya turun dari salib itu, turunkan kami juga. Tuhan tidak melakukan itu. Dia malah menyelamatkan penjahat yang satu. Ya, artinya keselamatan jiwa itu lebih penting dari tubuh jasmani kita. Lebih dari kebutuhan tubuh kita. Lebih dari keselamatan tubuh kita. Itu lebih penting menyelamatkan orang. Jadi keselamatan kekal itu lebih penting dari apapun. Dari kebutuhan jasmani kita, dari kesenangan pribadi kita. Lebih penting dari kemuliaan dan kenikmatan duniawi. Waktu yang satu binasa, yang satu ini berdoa begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dalam benak penjahat ini, pada umumnya orang-orang Yahudi itu punya harapan gitu ya, bahwa nanti akan datang Mesias. Akan datang Mesias yang akan membebaskan. Dan sampai hari ini mereka masih nunggu Mesias itu. Yang disampaikan oleh Samuel, Mesias dalam PA dan dalam TikToknya itu bagaimana orang-orang Yahudi masih menunggu Mesias. Dan orang ini juga berharap gitu bahwa Yesus ini akan datang menjadi Raja. Lalu dia berharap, nanti ingat aku ya kalau Engkau datang sebagai Raja. Artinya pengharapan kemuliaan dan kenikmatan duniawi. Apa yang Tuhan jawab bagi orang ini? Orang ini percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Yesus tidak menjawab orang ini, keinginan orang ini. Ya. Tapi dia memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting dari kemuliaan dan kenikmatan duniawi. Ya, lebih penting dari apapun. Makanya kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita menderita dalam dunia ini. Diizinkan menderita, mati bahkan. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya lebih mulia. Makanya kalau kita menderita secara tubuh gitu, kita tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang luar, kemuliaan, harta yang banyak. Nah, jangan mengeluh, katanya ikut Tuhan Yesus itu akan diberkati. Jadi kaya mungkin. Katanya terus sehat. Karena ada dulu saya pernah ketemu orang itu, ngajak orang itu percaya Tuhan Yesus supaya sembuh dari sakit. Apa yang ngajarin seperti itu? Tuhan tidak pernah. Ya, Tuhan itu lebih mementingkan keselamatan jiwanya daripada kepentingan tubuh kita. Oleh sebab itu mari kita jadikan ini tujuan utama. Dan jangan sibuk dengan urusan duniawi, bagaimana supaya saya jadi kaya, itu penting. Ya, kita boleh berusaha, bahkan harus. Nah, kalau kita semua tidak berusaha jadi kaya gitu, kita tidak cari duit gitu, bagaimana kita menghidupi keluarga kita? Bahkan gereja ini butuh duit kan? Butuh duit. Nah, ini kan ada kebutuhan listrik, puji Tuhan. Ini sekaligus pengumuman ya. Sudah tercukupi 30 juta itu sudah 31 malah 31. Tapi tidak tutup kemungkinan kita yang lain mau memberi, silakan, karena kita masih butuh AC, masih butuh keperluan lain. Itu hanya 30 juta itu listrik saja. Tapi yang lain kan belum. Kita bersyukur. Gereja butuh duit dari mana? Gereja kita tidak punya perusahaan, sekolah itu dibiayai dari gereja, dari perpuluhan, dari persembahan, dibiayai dari gereja sekolah ini. Dari mana kita dapat duit kalau kita tidak bekerja dan tidak memberikan persembahan? Loh, tapi jangan fokus ke sana saja. Jangan hanya fokus ke sana saja. Fokuslah kepada keselamatan kekal. Karena keselamatan kekal ini namanya kekal, itu tidak pernah berakhir. Tidak akan berakhir. Jadi keselamatan kita itu adalah bersifat kekal. Tidak pernah berakhir.
Artinya keselamatan kita itu keselamatan yang tidak bisa hilang. Setelah seorang menerima keselamatan itu melalui iman kepada Yesus, keselamatan tidak bisa hilang. Kembali tadi kepada materai tadi. Materai, kita dimeteraikan, distempel, jadi milik Tuhan selama-lamanya. Kita jadi anaknya. Mana ada orang tua itu yang membiarkan anaknya mati. Ada kan? Ya ada. Kita tidak mungkin membiarkan anak kita mati gitu. Lalu dibiarkan mati. Ya tanpa berusaha sekuat tenaga kita. Maka orang tua itu kalau perlu biar aku yang mati duluan, bukan kamu. Bapak kita itu lebih dari manusia. Kita jahat. Kita manusia jahat. Bapak kita itu bapak yang sempurna. Bagaimana mungkin dia merelakan anaknya masuk neraka? Dia akan cari sampai ketemu. Ya, keselamatan kita kekal. Lalu kita tanya mungkin, bagaimana dengan orang-orang yang kawin dengan orang yang tidak seiman lalu jadi beragama pindah gitu. Banyak kan ya begitu, banyak. Ada dua kemungkinan, mungkin dia bukan anak, bukan anaknya. Tapi mungkin dia anak. Kalau dia anak, satu saat dia akan dicari sampai ketemu. Nah, bagaimana caranya? Karena anak yang hilang itu akan balik. Yang saya imani, firman Tuhan menceritakan, Yesus sendiri menceritakan, anak yang hilang itu akan balik. Namanya anak, akan balik. Entah waktu ketika dia megap-megap. Nah, baru ini ada bekas pendeta katanya. Bekas pendeta. Dan memang dia pendeta. Jadi pindah. Jadi mualaf. Lalu menghujat. Biasanya mualaf tuh gitu. Dia menghujat. Mungkin kita dengar itu ya. Pegang Alkitab kan putih. Kalau memang Yesus itu ada ini, saya akan putih. Saya akan mati dalam 1 bulan. Ini benar-benar mati dia. Saya dikasih kesempatan sakit. Kira-kira dia balik enggak? Saya yakin dia balik. Karena dia minta bukti. Ya kalau Yesus benar Tuhan, saya akan mati dalam 1 bulan. Jadi sakit parah. Lalu Tuhan izinkan, tidak ada teman-temannya yang seagama yang baru ini nengok dia. Hanya orang Kristen katanya. Dia kecewa banget. Nah, balik enggak? Pasti balik. Walaupun dia gengsi. Jadi kalau dia anak, pasti balik. Entah bagaimana caranya Tuhan itu memanggil orang. Karena apa? Karena keselamatan itu tidak tergantung kepada manusia. Yang labil ini, yang lemah, yang mudah goyah ini. Tapi didasarkan pada kekuasaan Allah yang sanggup memelihara kita. Yohanes 10 ayat 28 mengatakan begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Aku memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Yudas juga mengatakan begitu. Ini bukan Yudas Iskariot. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan dan memberikan kepada kita kepastian bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Ini juga perlu dicatat oleh para pengkhotbah. Percayalah kalau dia anak, dia pasti balik. Kalau memang bukan anak, hanya Kristen ya karena ikut-ikutan tadi, bukan anak, ya Tuhan biarkan, bukan anakku kok. Tapi kalau dia anak, Tuhan akan bela, dia akan dicari sampai dia ketemu lagi dan kembali kepada Bapa. Keselamatan itu adalah kekal, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena yang menjaga adalah Yesus sendiri. Dengan kekuatan kuasanya dia jaga. Dan keselamatan itu jangan berpikir gini, waduh saya sudah selamat, udah enak. Karena selamat bukan karena berbuat baik, tidak usah berbuat baik.
Keselamatan itu tidak menghilangkan tanggung jawab pribadi. Keselamatan tidak menghilangkan tanggung jawab pribadi. Seandainya penjahat ini bisa hidup, ya, sempat turun, dia pasti akan berbuat baik gitu. Kenapa? Karena dari doanya. Perhatikan doanya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi dia berharap gitu, bahwa ketika Yesus dari raja, aku akan jadi bagian dari kerajaan ini. Jadi tersirat di situ bahwa ia menyadari keberdosaannya dan ia berharap kedatangan kerajaan Allah. Sudah pasti dia akan berusaha hidup untuk benar gitu. Maka untuk masuk kerajaan Allah, menjadi anggota kerajaan Allah di mana Kristus adalah rajanya, itu tidak benar. Pasti dia benar, tidak benar. Jadi ketika kita percaya bahwa kita selamat, bukan berarti lalu kita leha-leha, berdosa dikit, tidak apa-apa, tidak berbuat baik, tidak apa-apa. Perhatikan Yohanes 10 ayat 28, katakan begini, ucapan Yesus ini yang kita yakini itu, yang mengatakan bahwa aku memberikan yang hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak bisa binasa selama-lama, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu yang diucapkan oleh Yesus dalam ayat 28. Tapi ayat 27-nya mengatakan begini, ayat 27-nya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi terlihat di sini bahwa orang-orang domba-domba Tuhan ini bukan sekedar Tuhan menjamin keselamatannya, tapi didahului dan domba-domba itu mendengarkan suaraku dan mengikut aku. Mengikut aku. Artinya ada andil dari manusia, apa ketaatan dan punya hubungan yang hidup dengan Yesus. Ada hubungan. Jadi bukan menerima keselamatan itu dengan berpeluk tangan, tak karepe Tuhan, aku tidak buat apa-apa. Tidak ada tuntutan. Apa memelihara hubungan, mengikuti gembala itu. Jadi Tuhan mengatakan domba-dombaku yang mengikut aku inilah yang dijamin keselamatannya. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa karena keselamatan tidak bisa batal, kalau kita bisa hidup sesuka hati. Tidak. Kita harus mencerminkan bahwa kita ini orang selamat. Nah, kehidupan dalam dosa, ya kalau kita berpikir tidak apa-apa buat dosa dikit. Nah, karena toh akhirnya selamat. Kalau dipertanyakan imannya, benar tidak dia percaya Yesus sungguh-sungguh? Benar tidak dia terima Yesus sungguh-sungguh? Kok hidupnya dalam dosa? Karena orang yang selamat itu tidak akan betah di dalam dosa. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sekali lagi pernah saya jelaskan dulu bahwa ini bukan mengusahakan supaya saya selamat, tidak. Tapi keselamatan yang Tuhan telah berikan ini, anugerah keselamatan mesti dikerjakan. Dengan apa? Dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Meninggalkan dosa-dosa kita. Itu mengerjakan keselamatan. Jadi bukan selamat dicari karena sudah Tuhan karuniakan. Ini harus disyukuri. Kita selamat bukan karena kita baik. Karena kalau kita selamat karena baik, kayaknya tidak ada yang selamat. Kalau sempurna, tidak ada dosa sedikit pun, baru boleh ke surga. Siapa dia? Tidak ada. Tapi karena anugerah Tuhan, surga terbuka karena Yesus telah mati. Tapi percayalah bahwa keselamatan yang sedang Tuhan buka hari ini adalah kesempatan yang terbatas. Orang yang disalibkan dengan Yesus ini, penjahat yang menghujat dia itu, yang mengatakan bukan kau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Dia kehilangan kesempatan. Pada itu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Tapi dia menghujat. Saat terakhirnya malah dia menghujat Tuhan. Dia binasa. Bukan karena dia jahat sebetulnya. Tapi dia binasa
karena sikapnya yang salah kepada Yesus. Buktinya yang satu ini sama-sama jahat, tapi selamat. Tapi yang ini kenapa binasa? Jadi orang yang binasa itu bukan karena dia jahat. Bukan karena dia dikutuk Yesus, masuk neraka kamu. Enggak. Tapi karena sikapnya yang salah kepada Yesus. Dia menolak anugerah Tuhan. Yang ada di depan matanya loh hari ini. Dia ada di sebelah Yesus. Ada di depan matanya. Dan Yesus menawarkan keselamatan itu. Yang satu menerima, yang satu menolak. Nah, jadi kesempatan kita untuk diselamatkan itu terbatas. Saya tidak tahu ya, kapan itu ditutup. Jika saat ini kita masih hidup, apa artinya? Berarti kita masih diberi kesempatan. Ketika kita masih bernafas di hari ini ada di sini, kita masih diberi punya kesempatan. Nah kita nggak tahu kapan kesempatan itu ditutup. Tahu? Ada yang tahu kapan saya mati? Kapan dipanggil Tuhan? Saya nggak tahu. Kesempatan akan tertutup ketika Tuhan memanggil kita pulang. Dah tertutup sama sekali. Kita tidak bisa lagi merubah. Dan jangan berpikir tadi keselamatan kekal. Jadi kebinasaan itu juga kekal. Jangan pikir nanti kalau saya mati, saya minta didoakan banyak orang. Ya, ada iman seperti itu di seberang, di agama seberang. Ya, di sebelah tetangga, di agama yang beda. Itu kalau orang banyak yang mendoakan, nanti masuk surga. Jadi perlu didoakan terus, mati sudah puluhan tahun masih didoakan terus supaya pindah. Alkitab tidak mengajar seperti itu. Ada juga tetangga kita yang sama-sama percaya Yesus juga begitu. Didoakan, waktu mati didoakan, ada doa arwah, ada doa apa supaya pindah dari api penyucian pindah ke surga. Itu tidak diajar Alkitab, tidak ada, cari di situ, tidak ada. Jadi kesempatan itu ketika kita masih hidup. Dan kita nggak tahu kapan kesempatan tertutup. Kalau kita terlambat, nggak ada jalan untuk merubah. Nggak ada. Oleh sebab itu, hari ini kita ambil keputusan. Kalau kita ternyata masih belum percaya Yesus sudah menerima dia sebagai Tuhan, percayalah dia. Ada saudara-saudara kita mungkin, sanak famili kita, keluarga kita yang belum percaya Yesus. Doakan dan beritakan Injil. Terserah dia mau ke gereja atau tidak, mau dia percaya atau tidak, urusan dia. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan, dan saya percaya ketika kita doakan dia akan selamat. Entah waktu ketika dia mau tarik nafas, ya Tuhan panggil dia, sebelum dipanggil Tuhan, dia percaya Yesus. Itu bisa terjadi. Yang penting adalah doakan mereka, beritakan Injil pada mereka. Supaya ketika keadaan kepepet, mereka baru nanti akan ingat Tuhan. Entah waktu saat-saat terakhir. Ya, oleh sebab itu mari kita bersyukur sekali lagi. Syukuri. Ya, kalau kita hari ini sudah percaya Yesus, bersyukur. Kalau ada yang belum percaya, sudah sungguh-sungguh buka hatimu. Percayalah dia, terima dia. Kalau ada saudara-saudara kita yang belum percaya, doakan. Ya, kenalan sahabat kita, doakan dan beritakan Injil itu. Supaya anugerah Allah itu kelak juga akan terjadi atas mereka. Amin.